Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat juga dimudahkan dalam segala urusannya. Kali ini kita akan bahas sebuah film berjudul Jailbreak Back yang merupakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang menceritakan usaha narapidana untuk kabur dari sebuah penjara dan kisah mereka sempat menghebohkan dunia. Bagaimana tidak, bagi kita orang biasa melihat tepung dan telur pastilah pikiran kita akan tertuju pada kue, gorengan atau lain sebagainya. Tapi tidak bagi orang-orang jenius ini, karena dengan menggunakan telur dan tepung mereka berhasil mengelabui sipir penjara. Bahkan ini adalah pembobolan penjara terbesar di sepanjang sejarah bangsa Chili. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Kita langsung saja masuk ke ceritanya. Pada tahun 1988, saat Jenderal Augusto Pinochet berkuasa di Chili, 120 orang pelopor demokrasi ditangkap dan dipenjarakan di penjara umum Santiago yang berkapasitas 2.000 orang. Namun selama berbulan-bulan, 120 orang ini berdemo dan meminta dipisahkan karena mereka bukanlah kriminal dan hanya tahanan politik. Dan akhirnya mereka ditempatkan di sel berbeda dan dipisah sel dengan narapidana kriminal. Maka dari itu penjara politik ini masih terbilang sedikit longgar, walaupun tidak semewah dan selonggar penjara koruptor yang ada di antara 120 tahanan politik, ada 5 tahanan yang hendak melarikan diri. Mereka adalah Leon Vargas, Rafael Jimenez, German Francis, Patricio, dan seorang pria yang suka memainkan gitarnya yaitu Lolo. Namun saat akan menempati sel, Vargas terpaksa bergeser ke sel 51 karena sel 50 yang telah direncanakan untuk ia tempati telah dihuni oleh tahanan lainnya. Ini membuat rencana mereka sedikit terganggu karena tadinya mereka berencana akan menghubungkan lantai atas dan lantai bawah penjara. Di hari ketiga, para tahanan mulai melakukan rutinitas mereka. Mereka diberi tugas sesuai keahlian dan minat masing-masing. Ada yang menjadi juru masak, mengantar makanan, bertukang, dan di sana juga disediakan sebuah lapangan untuk bermain bola. Di pinggir lapangan, Vargas mencoba menjelaskan rencana pelariannya. Namun sempat terjadi sedikit pertikaian antara Vargas dan Rafael karena kisah masa lalu mereka. Vargas kembali melanjutkan pembicaraannya. Ia berencana menggali terowongan untuk kabur dari sana. Dan menurut perhitungannya, mereka harus menggali terowongan sepanjang 70 meter dan mereka juga harus mengeluarkan tanah sebanyak 70 ton. Dan yang masih jadi kendala adalah bagaimana cara mengeluarkan tanah sebanyak itu dan tanah itu akan dibuang kemana. Saat akan kembali ke selnya, salah seorang tahanan lain bernama Bigot mengajak bekerja sama Rafael untuk melarikan diri dari sana. Namun Rafael yang baru mengenalnya tidak mau terlalu percaya dengan Bigot karena bisa saja ia adalah mata-mata sipir. Di hari kelima mereka mulai mencoba menggergaji dinding untuk membuat terowongan. Mereka berencana membuat tembok tiruan untuk menutupinya dan mereka juga membuat adonan cat yang terbuat dari tepung dan telur yang hasilnya sesuai harapan mereka. Tidak lama kemudian Lolo mendatangi mereka dan memberikan sebuah obeng besar yang ia sembunyikan di dalam gitarnya. Beberapa hari kemudian, seorang tahanan politik bernama Oscar Lira juga dijebloskan ke penjara itu. Ia dikenal gigih memperjuangkan demokrasi di Chili. Tidak heran jika rezim diktator sangatlah membencinya. Tidak lama kemudian datang seorang pengacara wanita bernama Fabiola. Dia menerima laporan perlakuan tak layak para tahanan politik di sana. Lalu muncul juga seorang jaksa bernama Andrade yang jelas berseberangan dengannya. Dan dia jugalah yang memastikan para tahanan di sana mendapat hukuman yang seberat-beratnya. Setelah itu Fabiola menemui Oscar dan menyuruhnya untuk menandatangani beberapa berkas. Están fallecidos. ¿Arriesgarías pena de muerte? No. Por maltrato de obra al personal del ejército. Si se comprueba un nexo con los escoltas que están fallecidos. Di hari ke-11, Vargas dan timnya mulai melakukan pekerjaannya. Mereka mulai membobol plafon dan mengumpulkan pecahannya agar tidak dicurigai oleh petugas.
Tapi saat membobol plafon terjadi sedikit insiden yang tak terduga. Papel de diario y agua. Ya. Tembok plafon pecah dan mereka mulai mencari cara untuk menutupi lubang tersebut. Rafael segera berlari ke dapur penjara dan meminta sedikit tepung dan beberapa butir telur, sementara Lolo pergi ke sel lainnya untuk meminta sebuah poster dan berencana menutup lubang itu dengan sebuah poster. Sambil menunggu teman-temannya, Vargas mencoba melihat ke atas plafon dan mendapati ada ruangan besar di sana, dan berencana untuk menaruh tanah galian mereka di atas sana. Tidak lama kemudian, Rafael dan yang lainnya telah kembali dengan membawa bahan-bahan yang dibutuhkan. Mereka bergegas membuat adonan dari telur, tepung, dan potongan kertas. Tapi tiba-tiba petugas penjara datang ke sana. Lolo langsung memberikan kode dengan menyanyikan sebuah lagu. Mendengar kode bahaya, Vargas dan yang lainnya semakin kalang kabut dan dengan segera menyelesaikan pekerjaannya karena para sipir sedang melakukan pemeriksaan rutin di setiap ruangan. Setelah selesai menutup lubang itu dengan poster, lalu membersihkan diri dan mereka pun keluar satu persatu. Sipir pun mulai masuk dan mulai melakukan pemeriksaan, sementara Vargas dan yang lainnya menunggu di luar dengan penuh kekhawatiran. Dan hampir saja, beruntungnya sipir itu tidak membuka poster yang menutupi lubang yang telah mereka buat, sehingga rencana kabur mereka tidak diketahui. Di hari ke-34, saudara para tahanan diizinkan untuk menjenguk keluarganya. Namun ternyata tujuan Paulina menjenguk suaminya adalah untuk berpamitan. Ia berencana akan pindah ke Churicho untuk menetap di sana. Rafael tidak mengizinkannya dan terjadilah sedikit pertikaian di antara mereka. Parece que se te olvida cuando tus cosas políticas eran más importantes que nuestra familia, ¿no? Un niño con todo. Beberapa hari berikutnya tembok tiruan untuk menutupi plafon dan dinding berhasil dibuat dan mereka juga sudah berhasil menghancurkan tembok untuk jalan masuk mereka. Namun saat sedang bekerja, tiba-tiba Lolo datang dan mengatakan kalau sipir sedang menuju ke tempat mereka. Oh, mira el Paco Braulio. Ahora va a ser acá para la línea. ¿El prisionero Velázquez no está acá? Está colaborando con otro taller. Setelah sipir pergi, mereka kembali melanjutkan pekerjaannya, yaitu memasang tembok tiruan untuk menutupinya. Sisa runtuhan dinding dibawa ke lantai atas untuk dibuang ke atas plafon. Mereka menutup lubang plafon dan menyamarkannya dengan adonan telur dan tepung. Kegiatan itu mereka lakukan berulang-ulang secara bergantian hingga tanah mulai terlihat menumpuk di atas plafon. Di hari ke-77 setelah 20 hari melakukan penggalian, Vargas mulai mengukur terowongan yang ternyata hasil mereka dapatkan jauh dari apa yang mereka harapkan, yaitu hanya 190 cm dari total yang harus mereka gali sepanjang 6.810 cm. Lalu tiba-tiba para sipir mengumpulkan para tahanan. Oscar Lira yang kerap menjadi incaran sipir, dia memberikan perlawanan hingga dia ditempatkan di sel isolasi. Lalu pada suatu hari Jerman akan memindahkan tanah galian, tapi tiba-tiba seorang sipir menghentikannya dan ingin memeriksa tas yang dibawanya. Iya, ¿qué cree usted? Ábrelo. Beruntungnya, ia menutupi tanah dengan buku dan kain. Saat Jerman akan dibawa ke ruangan sipir, ia menyerahkan tasnya kepada Vargas. Negocio privado.
Necesito que me las cambies. Yang ternyata sipil memanggil Jerman hanya untuk meminta majalah terbaru darinya. Masuk hari ke-83, para keluarga kembali diizinkan mengunjungi mereka. Seorang pendeta datang menemui Vargas. Ia membawakannya sebuah majalah teknik karena Vargas merupakan seorang arsitek. Sementara Oscar dikunjungi oleh kakaknya. Kakaknya merupakan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Namun pertemuan itu berakhir dengan perdebatan karena kakak beradik itu memiliki pemahaman yang berbeda. Tidak terasa sudah 86 hari mereka di penjara. Mereka menyadari tidaklah mudah menggali terowongan hanya mengandalkan 4 orang saja. Mereka memutuskan untuk mengajak beberapa orang yang mereka percayai untuk ikut bergabung bersama mereka. Vargas pun membagi 4 shift dengan waktu penggalian 2 jam 1 shift. Satu shift harus mengeluarkan tanah minimal 100 kilo dan membuangnya ke atas plafon. Untuk menghindari kecurigaan petugas, mereka harus membersihkan diri setelah bekerja, juga harus menjalani aktivitas mereka seperti biasanya. Juga tidak boleh terlihat kelelahan, karena itu bisa membuat petugas curiga. Dan sekarang pekerjaan mereka semakin mudah karena mereka berhasil menghubungkan lantai bawah dengan lantai atas penjara. Dengan begitu, tanah yang mereka gali langsung dinaikkan ke atas plafon. Para tahanan yang tidak mengetahui aktivitas mereka mengira ada tikus di atas plafon penjara. Las palomas, compadre, que se meten ahí en el... Las partes que ustedes no ven del cuerpo son visibles para todo el resto. Pada saat bermain bola, Oscar berbicara pada Rafael seolah-olah ia telah mengetahui rencana kabur mereka. Tidak ada pilihan lain, Rafael pun mengajak Oscar bergabung dalam penggalian tersebut. Di hari ke-182, para keluarga kembali mengunjungi mereka di penjara. Rafael menceritakan rencana kabur mereka pada istrinya. Ia meminta Paulina untuk menyiapkan bantuan dari luar untuk misi kaburnya dari sana. Memasuki hari ke-205, di hari itu tiba-tiba saja kepala penjara mengumpulkan para tahanan dan akan menggeledah kamar mereka. Haga lo que tiene que hacer, sargento. ¡Sí, mi coronel! Rafael segera memberitahukan rekan-rekannya yang sedang bekerja. Namun mereka membutuhkan waktu untuk keluar, menutup lubang dan membersihkan diri mereka. Tidak ada pilihan lain. Untuk mengulur waktu, Rafael bersama rekan-rekan lainnya membuat keributan agar mereka yang masih di dalam terowongan bisa keluar dan membersihkan dirinya. Akibat dari kerusuhan itu, Rafael dikurung di dalam sel isolasi dan yang lainnya dikumpulkan di lapangan untuk dihukum. Saat Andrade datang, para tahanan menyanyikan lagu kebangsaan Chili dan diikuti oleh tahanan lainnya. Di hari ke-217, Paulina meminta dukungan partai untuk membantu Rafael dan yang lainnya melarikan diri dari penjara. Namun mereka takut dalam pelarian tersebut terjadi konfrontasi yang sangat berisiko dan merusak nama partai. Di sisi lain, para tahanan terus melakukan penggalian dengan penuh keyakinan untuk bebas dari penjara tersebut. Sementara di luar, Paulina terus mencari dukungan dan selalu mendapat penolakan. Paulina tidak menyerah begitu saja. Di satu hari, ia mendatangi gereja bersama adiknya Jerman. Setelah selesai berdoa, mereka melakukan pertemuan dengan pendeta di ruang bawah tanah. Mereka berempat sepakat untuk mendukung dan memfasilitasi rencana kaburnya Rafael dan rekan-rekannya dari penjara. Sementara di penjara, Rafael dikunjungi oleh Fabiola, yang ternyata ia juga mengetahui rencana kabur Rafael dari Paulina. Ia mengatakan pada Rafael kalau ia akan mendukung penuh misi tersebut. Di hari ke-132, kedalaman terowongan sudah hampir sampai 10 meter. Tiba-tiba Javier mengalami sesak nafas karena kekurangan oksigen dan ia pun pingsan di sana. Menyadari Javier pingsan, Rafael segera mendekatinya lalu menarik tubuh Javier keluar dari terowongan tersebut.
Karena kejadian tersebut, mereka kembali memikirkan bagaimana cara memasuk udara ke dalam terowongan. Rafael pun memanfaatkan bantuan dari Fabiola. Ia meminta dibawakan plastik khusus, dan karena Fabiola adalah seorang pengacara, ia pun bisa aman membawakannya tanpa terdeteksi. Setelah itu, Rafael meminta bantuan salah seorang tahanan bernama Sargado. Ia meminta dibuatkan mesin untuk memasuk udara ke dalam terowongan. Pada awalnya Sargado menolak, tapi pada akhirnya ia pun setuju dan Sargado juga ikut dalam misi kabur mereka. Dengan modal motor listrik dan ember, mereka mempunyai suplai udara di dalam terowongan. Tenemos aire, compañero. Beberapa hari kemudian Andrade memberikan 9 data tahanan yang akan dihukum mati dalam waktu dekat. Di antaranya adalah Rafael, Jerman, dan Patricio. Bahkan kabar hukuman itu tersebar luas di surat kabar. Sementara itu, Vargas sedang sibuk memasang bola lampu di dalam terowongan yang semakin hari semakin panjang. Dalam kesendiriannya itu, ia teringat istri dan anaknya yang telah tiada. Sementara itu, di tempat lain sipir mendatangi Bigot dan mengajaknya bicara. Yang ternyata Andrade mengajak Bigot bekerja sama untuk menjadi informernya. Bigot tidak bisa menolak karena Andrade mengancam akan menyakiti keluarganya. Di hari ke-524, Rafael dan Jerman menyiapkan selang dan cat berwarna merah untuk menandai lubang yang akan digali dari luar. Dan di sore harinya, adik Jerman berjalan-jalan sambil melihat tanda dari lubang tersebut. Lalu keesokan harinya pendeta menemui Vargas. Ia mengatakan bahwa titik galian masih kurang 12 meter lagi. Pendeta meminta Vargas untuk melakukan pengakuan dosa, namun semenjak ia kehilangan anak dan istrinya, Vargas seolah kehilangan arah hidupnya. Di hari ke-559, saat Jerman dan rekan-rekannya sedang bekerja, tiba-tiba terjadi gempa yang membuat semua orang panik. Vargas dan Rafael segera berlari ke dalam sel untuk menyelamatkan rekan-rekannya yang masih berada di dalam terowongan. Beruntungnya tidak ada korban dan terowongan mereka pun tidak runtuh. Atas kejadian itu, Rafael, Jerman, dan Vargas memutuskan untuk menambah jam kerja karena jika terjadi gempa lagi, besar kemungkinan terowongan itu akan runtuh. Sementara di tempat lain, Paulina tengah mempersiapkan identitas baru untuk tahanan yang akan kabur. Saat sedang bermain catur, Emilio meminta Vargas untuk membawa semua tahanan kabur bersamanya. Emilio sendiri tidak berniat untuk kabur, namun ia meminta Vargas berlari untuknya saat ia bebas nanti. Beberapa hari kemudian, para tahanan kembali mendapatkan kunjungan dari keluarga mereka. Mereka saling berpelukan karena risiko dari pelarian ini sangatlah besar. Dan ada kemungkinan jika pelarian ini gagal mereka akan dihukum lebih berat lagi. Bahkan bisa ditembak di tempat. (29 Januari 1990), para tahanan dan sipir sedang menyaksikan film bersama-sama. Lalu para tahanan yang akan kabur mulai meninggalkan tempat itu satu persatu. Namun setelah sampai di ujung terowongan, orang dari luar juga belum datang untuk membuka terowongan. Akibatnya mereka harus menunggu di dalam sana. Mereka pun berbaris menahan sesak dan rasa takut yang sewaktu-waktu terowongan itu bisa saja runtuh. Sementara di ruang menonton, tiba-tiba Bigot menyadari ada yang tidak beres. Kemudian dia keluar dari sana untuk mencari Rafael. Beruntungnya Emilio mencoba menghentikannya, tapi Bigot tak peduli dan langsung menjatuhkannya. Sesampainya di sel Rafael, ia mendapati sebuah lubang untuk melarikan diri dan ia berniat melaporkannya kepada sipir. Tranquilo, hijo. Vete ahora, weón. Vamos. Mi familia. Namun Bigot menolak dan terjadilah perkelahian di antara mereka.
Setelah cukup lama menunggu, akhirnya adik Jerman mulai menggali lubang dari luar. Lalu setelah lubang terbuka, satu persatu dari mereka keluar dengan gembira. Sementara Oscar mendapat luka tusukan yang membuat ia tidak kuat untuk kabur bersama rekan-rekannya. Setelah keluar dari terowongan, mereka menyusuri sungai di pinggir jembatan, sementara di atas jembatan sebuah mobil sudah dipersiapkan oleh Paulina untuk menjemput mereka. Menyadari Oscar tidak ada, Jerman kembali untuk melihatnya, sementara tahanan yang lainnya menunggu dengan cemas di dalam mobil. Sementara para tahanan yang telah selesai menonton film, saat mereka kembali ke selnya mereka mendapati Emilio tergeletak dan mereka segera menolongnya. Emilio pun menyuruh mereka untuk segera kabur melalui lubang yang ada di sel Rafael. Melihat ada kesempatan, para tahanan berbondong-bondong untuk kabur hingga sipir menyadari aksi mereka. Setelah lama menunggu Jerman dan Oscar yang tidak kunjung datang, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Tapi tidak lama kemudian, Jerman datang tanpa membawa Oscar bersamanya. Sementara di penjara, Oscar terlihat menahan sakit dan bersembunyi di dalam toilet. Para sipir pun berdatangan dan menghentikan para tahanan lain yang juga ingin kabur. Namun beberapa tahanan lainnya telah berhasil kabur dan keluar dari terowongan. Sementara di atas mobil, Rafael dan yang lainnya melihat mobil polisi datang ke arah mereka. Beruntungnya mobil itu hanya lewat, lalu Paulina membagikan identitas baru kepada mereka. Sementara di dalam sel, kepala penjara mendapat laporan bahwa dari 120 tahanan, 49 orang telah berhasil kabur. Jaksa Andrade mendapat kabar kaburnya para tahanan dan itu membuat ia sangat marah. Di sisi lain, Rafael dan rekan-rekannya yang telah berhasil kabur membagi beberapa grup dan diturunkan di tempat yang berbeda. Dan di setiap perhentian sudah disiapkan mobil untuk menjemput mereka. Pelarian besar-besaran ini dikenal dengan nama Operasion Éxito, yang merupakan pembobolan penjara terbesar di dalam sejarah bangsa Chili. Beberapa tahanan pindah dan menetap di luar negeri, dan setelah rezim Augusto Pinochet tumbang dan digantikan oleh Presiden Patricio Aylwin, status buronan para tahanan pun dicabut. Lalu film pun selesai. Keberhasilan pemimpin diukur dari kemampuan mereka dalam mensejahterakan umat yang mereka pimpin. Itu saja dari saya, maaf kalau salah dalam penyampaiannya, jaga terus kesehatanmu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.